wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, kita akan membahas beberapa faidah penting dari surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah SAW, surat Al-Fatihah adalah a'zama suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan beliau juga bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu jemaah sekalian, surat Al-Fatihah adalah rukun terpenting dalam solat kita, dalam ibadah yang paling agung yang kita lakukan setiap hari. Dan surat Al-Fatihah satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca setiap hari, minimalnya sebanyak 17 kali dalam 17 rakaat dalam solat wajib. Kalau kita tambah dengan solat-solat sunnah, berarti lebih banyak lagi kita baca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu jangan sampai kita sering membaca surat ini, bahkan kita sangat menghafalnya, tetapi kita tidak bisa memetik pelajaran-pelajaran penting dari surat ini. Bahkan jemaah sekalian, surat Al-Fatihah itu adalah dialog langsung antara hamba dengan Allah di dalam sholat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla wa lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidaj. Barang siapa sholat dan tidak membaca padanya surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang. Kurang di sini jemaah sekalian artinya tidak sah. Lalu orang-orang pun bertanya, wahai Abu Hurairah, kami sholat menjadi makmum, haruskah kami juga membaca surat Al-Fatihah? Kata beliau, iqra' biha fi nafsik. Baca surat Al-Fatihah pada dirimu sendiri. Maksudnya dipelankan. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamidani abdi." Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Dan apabila hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani abdi. Wa marratan qala fawwada ilayya abdi. Apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkan aku. Terkadang Allah mengatakan, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku dibagi menjadi dua bagian. Sebagaimana di awal hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Salat yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah surat Al-Fatihah. Dua bagian sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta maka akan aku kabulkan. Kemudian apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta akan aku kabulkan. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita surat Al-Fatihah adalah dialog langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Tatkala kita baca surat Al-Fatihah, langsung Allah jawab. Maka dari itu, jangan sampai kita baca surat ini, kita sedang berbincang dengan Allah, tapi kita tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Maka di kesempatan ini jemaah sekalian, mari kita lihat beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk.
Apa tafsir ayat ini jemaah sekalian? Alhamdu, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Pensifatan kepada yang kita puji dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Berarti kalau kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, maka kita sedang menyatakan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita menyatakan itu disertai cinta kepadanya dan pengagungan. Inilah jemaah sekalian makna alhamdulillah. Allah pemilik kesempurnaan yang harus kita cintai dan harus kita agungkan. Allah tidak memiliki kekurangan dilihat dari sisi manapun. Allah sempurna, tidak sedikit pun memiliki kekurangan. Begitu pula alhamdulillah bermakna Allah yang maha baik, yang menganugerahkan kepada kita segala kenikmatan. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, karena Allah tidak memiliki kekurangan, sehingga hanya Dia yang layak dipuji. Dan hanya Dia pula yang menganugerahkan kepada kita segala kenikmatan. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka semuanya datang dari sisi Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hanya Allah yang pantas kita sifatkan dengan segala pujian, yaitu semua kesempurnaan hanya milik Allah. Kita sifatkan itu dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi faidah penting yang bisa kita petik dari alhamdulillah, Allah pemilik kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan dari sisi manapun, sedangkan makhluk adalah zat yang penuh dengan kekurangan, yang selalu butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang mencurahkan segala rezeki dan kenikmatan. Dan kita sebagai makhluk adalah yang membutuhkan rezeki darinya, membutuhkan nikmat darinya. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, Allah memiliki nama As-Samad. As-Samad itu adalah yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Kalau begitu jemaah sekalian, jika kita sudah mengerti makna alhamdulillah, apalagi faidah terpenting yang bisa kita petik darinya? Hanya Allah yang berhak disembah. Inilah faidah yang paling utama. Kalau kita mengerti, kalau kita sudah paham Allah itu yang sempurna, yang menganugerahkan kepada kita segala kebaikan, maka kita harus sampai pada kesimpulan
Kalau begitu, hanya Allah yang berhak disembah. Dan bahkan belum cukup sampai di situ. Kita juga harus sampai pada kesimpulan bahwa semua yang disembah selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Kenapa? Karena semua selain Allah memiliki kekurangan. Semua selain Allah hanyalah makhluk yang butuh kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, makhluk yang paling bodoh adalah yang menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi." Dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Jemaah sekalian, Allah dengan sangat tegasnya menyatakan orang yang menyembah kepada selainnya adalah manusia yang paling bodoh dan paling sesat. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembah selain Allah berarti menyembah makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, tidak memiliki kesempurnaan, yang selalu butuh kepada Allah, yang tidak bisa memberikan nikmat kepada yang menyembahnya. Sebaliknya, tidak pula bisa menimpakan mudarat, tidak bisa memberikan rezeki, tidak pula bisa menahan rezeki. Jadi jemaah sekalian, faidah terpenting dari alhamdulillah, kita hanya boleh menyembah kepada Allah yang satu saja. Kemudian Rabbil Alamin, apa artinya Rabb? Rabb itu maknanya alladzi ijtama'a fihi thalathatu awsaf, yang terkumpul padanya tiga sifat perbuatan: al-khalqu wal mulku wat tadbir, yang mencipta, menguasai dan mengatur. Sedangkan al-alamin artinya adalah seluruh makhluk. Berarti Rabbil Alamin maknanya adalah Allah pencipta yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Dan ketahuilah jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua. Tidak ada zat yang ketiga. Hanya ada Allah dan makhluknya. Sebagaimana kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Thalathatul Usul, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk dan aku termasuk makhluknya. Jadi jemaah sekalian, enggak ada zat yang ketiga. Kalau bukan Allah, berarti makhluk ciptaannya. Maka Rabbil Alamin berarti Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan mengaturnya. Allah yang menciptakan manusia, yang menguasai seluruh manusia dan mengaturnya. Allah yang menciptakan jin, semua setan-setan, semua makhluk yang baik maupun yang buruk. Allah yang menguasainya dan Allah yang mengaturnya. Allah pula
yang menciptakan rezeki untuk mereka, yang menguasainya dan mengaturnya. Allah juga yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk seluruh makhluk. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Allah yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan untuk kita. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Inilah jemaah sekalian makna Rabbil Alamin. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan mengaturnya. Berarti segala sesuatu selain Dia adalah makhluk ciptaannya, berada di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada sesuatu apapun selain Dia yang bukan ciptaannya, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa melawan kekuasaannya dan pengaturannya. Kalau begitu jamaah sekalian, kita pun paham Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Maka kita pun harus sampai pada kesimpulan, kalau begitu benar-benar hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kita cuma meyakini Allah itu maha kuasa, tapi kita tidak menyembah Allah, maka keimanan kita belum benar. Masih sama dengan keimanan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Mereka pun yakin Allah maha kuasa, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tapi bersamaan dengan itu mereka menyembah kepada selain Allah, sehingga iman mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu harus sampai pada kesimpulan hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia salah, tidak benar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, perbuatan dosa syirik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah milik khusus Allah, maka tidak boleh kita persembahkan kepada selainnya. Ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, atau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jemaah sekalian, ini terjemahannya. Apa tafsirnya? Para ulama ahli tafsir mengatakan Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat atau kasih sayang yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur-Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu apa perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Di dalam nama Allah Ar-Rahman terkandung sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah selalu memiliki sifat kasih sayang, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan di dalam Ar-Rahim terkandung sifat perbuatan Allah. Artinya Allah merahmati,
bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang menunjukkan luasnya rahmat Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Jumlah ini pun bukan pembatasan, tapi penjelasan 100 kasih sayang yang Allah akan berikan kepada hambanya. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 itu Allah turunkan ke muka bumi hanya 1 rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Dan itu sudah cukup untuk dibagi-bagi kepada jin, manusia, hewan ternak, sampai hewan-hewan liar atau binatang buas. Fabiha yatarahamun wa biha yata'atafun wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Maka makhluk itu pun saling menyayangi di antara mereka, saling berlemah lembut di antara mereka, sampai seekor binatang buas tidak menerkam anaknya sendiri. Kenapa? Karena kecipratan 1 kasih sayang yang Allah berikan untuk dibagi kepada seluruh makhluk. Jadi bayangkan jemaah sekalian, baru 1 kasih sayang Allah dicurahkan ke dunia ini sudah mencukupi seluruh makhluk. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menunda 99 rahmat untuk Dia curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat kelak, yaitu khusus untuk penghuni surga. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah untuk penghuni surga. Diberikan kepada mereka 99 kasih sayang Allah. Padahal kalau dikasih 1 saja sudah cukup untuk dibagi-bagi kepada seluruh makhluk. Bagaimana lagi dengan 99? Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan rahmat Allah itu terbagi 2. Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Kenapa disebut umum? Karena bukan hanya orang beriman yang diberikan, tapi juga orang kafir, yaitu diberikan nikmat dunia. Sehingga jemaah sekalian, orang yang Allah berikan nikmat dunia bukanlah tanda Allah mencintainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat yang khusus adalah khusus bagi orang yang beriman. Allah berikan rahmat khusus kepada mereka di muka bumi ini, yaitu diberikan hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah, itulah orang yang paling Allah sayangi, yang paling besar mendapatkan rahmat Allah. Maka semakin besar hidayah yang Allah berikan kepada kita, makin besar pula kasih sayang Allah kepada kita kalau begitu. Lalu pertanyaannya, gimana sekalian? Gimana caranya
kita bisa meraih rahmat Allah di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalannya. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maksudnya perjumpaan dalam keadaan Allah merahmatinya, apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Yang pertama, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jemaah sekalian, amalan yang tidak sesuai petunjuk beliau itu adalah amalan yang buruk, meskipun kita merasa itu amal baik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu amal buruk kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, dalam beramal jangan kita berprinsip ini kan dilakukan oleh orang banyak, ini kan diwariskan turun-temurun, sudah dari kakek buyut saya, ini kan sudah jadi tradisi. Jangan berprinsip seperti itu. Apa yang diamalkan masyarakat, apa yang diamalkan turun-temurun, itu belum tentu benar. Yang sudah pasti benar itu adalah apabila diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Biarpun perasaan kita mengatakan ini amalan yang baik, biarpun mayoritas orang mengatakan ini amalan bagus, tapi jika itu tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, beliau mengatakan fahuwa raddun, amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syarat yang pertama untuk meraih rahmat Allah. Amalan kita harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua dalam lanjutan ayat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amalan kita tidak boleh mengandung syirik. Karena amalan orang yang berbuat syirik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kalau begitu jamaah sekalian, inilah dua syarat untuk meraih rahmat Allah: menyembah hanya kepadanya dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Dan dalam menyembah Allah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terkandung di dalam
nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hendaklah kita berusaha menggapai kasih sayang Allah. Caranya, jauhi dosa syirik, beribadahlah hanya kepada Allah, dan beribadahlah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin. Allah Raja yang menguasai hari pembalasan. Jemaah sekalian, bukankah hari ini dan selamanya Allah juga Raja yang menguasai segala sesuatu? Tentu. Tapi kenapa dalam ayat ini hanya dikatakan Allah Raja yang menguasai hari pembalasan? Karena jemaah sekalian, di hari kiamat kelak, di hari pembalasan, benar-benar Allah akan tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Kalau sekarang masih ada yang disebut penguasa. Penguasa negara disebut presiden, penguasa provinsi gubernur, penguasa kabupaten bupati, penguasa kecamatan camat, penguasa kelurahan lurah, penguasa desa kepala desa. Masih ada yang disebut penguasa. Tapi kelak di hari kiamat semua manusia sama. Tidak ada lagi yang terlihat jabatannya, tidak ada lagi yang menggunakan pakaian dinasnya, pakaian mahalnya, pakaian kebesarannya. Semua menghadap Allah tanpa menggunakan pakaian sehelai benang pun. Jangankan terlihat kekuasaan seseorang, untuk sekedar mengucapkan satu kata tidak ada yang berani. Ketika Allah bertanya di hari itu, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini? Tidak ada yang berani menjawab sampai Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan kepada kita di antara gambaran kekuasaan Allah di hari itu. Di surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka orang-orang yang berbuat dosa syirik tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Jemaah sekalian, bumi ini sangat luas. Baru bumi yang pertama, baru permukaannya itu sudah sangat luas, belum lagi kedalamannya, belum lagi bumi yang kedua sampai yang ketujuh. Dan luasnya bumi jamaah sekalian belum ada apa-apanya dibandingkan luasnya langit. Langit itu kita nggak sanggup memastikan luasnya seperti apa, betapa luasnya langit, sehingga kita tidak bisa mengetahui di mana ujung langit. Belum lagi dikali 7 langit. Tetapi semua itu hanya dalam satu genggaman Allah di hari kiamat. Benar-benar Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Dan ketika Allah menggulung
langit dan bumi dalam genggamannya, ada kalimat yang Allah katakan ketika itu, yaitu Allah memanggil 3 golongan manusia secara khusus. Yang pertama kata Allah, Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang, yang suka zalim kepada orang lain, mentang-mentang punya kekuatan, baik itu kekuatan fisik atau bisa mengumpulkan massa, atau kekuatan politik, kekuatan ekonomi, lalu dia gunakan kekuatannya untuk menzolimi orang lain. Mana mereka? Tunjukkan kehebatan kalian. Ini golongan yang pertama, Allah panggil secara khusus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Yang kedua kata Allah, Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan orang sombong? Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita apa itu sombong. Kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ada 2 kriteria. Yang pertama, menolak kebenaran. Maksudnya menolak ajaran yang Allah turunkan. Nggak mau sholat, itu orang sombong. Nggak mau puasa, itu orang sombong. Tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang Allah turunkan, itu adalah orang sombong. Mana mereka? Yang kedua, sombong itu adalah menganggap remeh orang lain, menganggap selalu dia yang lebih tinggi, dia yang lebih mulia daripada orang lain. Maka orang-orang seperti ini Allah akan panggil secara khusus kelak di hari kiamat. Yang ketiga, yang Allah akan panggil secara khusus adalah Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia, mana presiden, mana gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, mana mereka? Maka jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, kalau Allah berikan kepada kita amanah berupa jabatan, hendaklah kita bersifat amanah, tunaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya, karena kelak di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Sekarang merasa enak dapat jabatan, tapi di hari kiamat malah menyesal karena tidak amanah dalam memikul jabatannya. Jadi jemaah sekalian, di hari itu benar-benar Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Dan di sini kita bisa memetik faidah. Jika Allah Maha Kuasa di hari pembalasan, berarti Allah Maha mampu membalas semua perbuatan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam Maliki Yaumiddin terkandung kewajiban kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua perbuatan kita akan Allah balas. Maka sepatutnya ketika kita membaca ayat ini, Maliki Yaumiddin, kita ingat kelak kita akan berdiri di hadapan Allah untuk diadili atas semua perbuatan kita dan mendapatkan balasan. Setelah itu jemaah sekalian,
kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah jemaah sekalian ayat yang paling utama dalam surat Al-Fatihah. Bahkan para ulama ahli tafsir mengatakan seluruh ayat Al-Quran, bahkan seluruh ayat, seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini, intinya ada pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan seluruh isi Al-Quran dan seluruh kitab suci yang pernah Allah turunkan untuk merealisasikan ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Artinya jemaah sekalian, kita menyembah hanya kepada Allah karena kita meyakini hanya Dia yang berhak disembah, dan apapun selain Dia tidak boleh dan tidak berhak disembah. Itu makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Inilah jemaah sekalian tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ini pula yang menjadi misi diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena inilah ajaran Allah yang paling utama, sehingga seluruh nabi dan rasul Allah utus untuk misi ini. Sebagaimana firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajarkan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah semua yang dituhankan atau disembah selain Allah. Lihat jemaah sekalian, ajaran seluruh nabi dan rasul yang terkandung dalam iyyaka na'budu mencakup dua bagian. Bagian yang pertama, para nabi dan rasul mengajak seluruh manusia menyembah hanya kepada Allah. Bagian yang kedua, para nabi dan rasul pun melarang penyembahan kepada selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena meskipun seseorang itu menyembah Allah, tapi dia masih menyembah atau menuhankan selain Allah, maka ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah itulah yang disebut dengan dosa syirik. Dan dosa syirik itu penghapus amal ibadah kita. Percuma kita sholat, puasa, zakat, haji kalau kita masih berbuat dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Apa contoh jemaah sekalian perbuatan dosa syirik itu? Contohnya berdoa kepada selain Allah, seperti orang yang meyakini ada kuburan keramat yang penghuni kubur itu bisa mendengar doa kita, kemudian mereka berdoa kepadanya. Ini termasuk dosa syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Biarpun kita mengatakan saya tidak bermaksud beribadah kepadanya,
Tapi Nabi SAW mengatakan doa itu adalah ibadah. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Termasuk dosa syirik, jemaah sekalian, adalah mempersembahkan sesajen, menyembelih untuk persembahan atau pendekatan diri atau pengagungan kepada selain Allah. Ini adalah termasuk dosa syirik. Kenapa? Karena Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah semata. Berarti sebagaimana salat itu ibadah, menyembelih juga ibadah. Tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah. Terlebih lagi jemaah sekalian, orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah karena mereka punya keyakinan syirik. Seperti mereka meyakini di pantai tertentu, di sungai tertentu, di gunung tertentu ada penguasa selain Allah yang menjadi penunggu di situ. Mereka yakin makhluk itu maha kuat, maha mampu menunaikan hajat, dan maha mampu menimpakan mudarat. Ini juga termasuk keyakinan syirik. Kenapa? Karena yang maha kuasa atas segala sesuatu hanya Allah. Yang maha kuat, yang bisa menunaikan hajat-hajat kita hanya Allah. Yang maha kuasa, yang bisa menimpakan keburukan kepada kita hanya Allah. Kalau kita meyakini di sungai tertentu ada penguasa di situ selain Allah, sehingga kita harus takut kepadanya, itu adalah keyakinan syirik. Apalagi kemudian kita tunduk-tunduk kepadanya, minta perlindungan kepadanya, bermohon, mempersembahkan sesajen, maka ini semuanya adalah dosa syirik. Mintalah hanya kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah, jangan tunduk kepada selain Allah. Mereka itu hanya makhluk yang bahkan lebih lemah daripada kita. Cuma bedanya, para jin, setan-setan itu nggak kelihatan sehingga dia bisa mengerjai kita, menakut-nakuti kita. Padahal jamaah sekalian, makhluk-makhluk itu lebih lemah daripada kita. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Kata Allah, sesungguhnya tipu daya setan, tipu daya para jin itu lemah. Kok kita malah tunduk-tunduk, minta-minta, bermohon-mohon kepadanya, minta perlindungan, minta izin, mohon permisi. Jadi jemaah sekalian, yakinlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada makhluk-makhluk tersebut. Mereka hanyalah makhluk sama seperti kita yang punya kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Maka inilah dakwah seluruh nabi dan rasul, bukan saja mengajak kita menyembah kepada Allah, tapi juga melarang ibadah kepada selain Allah. Inilah arti iyyaka na'budu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Sebab hanya Dia Rabb kita, hanya Dia Rabbil Alamin, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Maka hanya Dia pula yang maha mampu menolong kita. Tapi sayangnya ada sebagian orang masih percaya kepada para dukun. Katanya dia tahu perkara gaib, dia bisa menolong kita. Padahal setiap hari dalam sholat dia membaca wa iyyaka nasta'in,
hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Namun ketika dia butuh pertolongan, dia butuh agar bisnisnya semakin maju, malah dia datang ke dukun minta jimat penglaris. Padahal dia masih sholat. Dalam sholat dia mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu jamaah sekalian, percaya kepada para dukun, begitu pula percaya kepada jimat-jimat, termasuk dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat atau sekedar mempercayainya, maka dia telah berbuat dosa syirik. Begitu pula mau nikahkan anak, undang lagi dukun untuk meramal-ramal, mencari tahu mana tanggal baik, mana tanggal buruk. Ini semuanya termasuk syirik. Jamaah sekalian, kalau kita beriman kepada Allah, maka tanggal-tanggal, angka-angka, hari-hari, bulan-bulan harus kita yakini tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Hanya Allah yang maha kuasa yang menakdirkan segala sesuatu. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Sampai jamaah sekalian, ada orang yang gagal nikah hanya karena si dukun nggak nemu hari baik. Ini suatu kebodohan, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan syariat, dan bertentangan dengan akal sehat. Mana bisa cuma angka-angka, cuma hari-hari, cuma tanggal-tanggal memberi pengaruh pada kehidupan kita? Yang memberikan pengaruh, yang menakdirkan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, di dunia ini tidak ada sebab kesialan, tidak ada, kecuali satu. Apa itu? Perbuatan dosa kita. Itu saja yang kita harus takutkan. Itulah satu-satunya penyebab manusia tertimpa sial. Kenapa? Itu hukuman dari Allah atas dosa yang dia lakukan. Solusinya apa? Taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun angka-angka, tanggal-tanggal, hari-hari, suara-suara, penampakan-penampakan, itu semuanya hanya khurafat, tidak nyata, bukan ajaran yang benar, sama sekali tidak bisa mendatangkan kesialan. Jadi jemaah sekalian, seharusnya kita meyakini hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Oleh karena itu, konsekuensinya apa? Faidah penting yang bisa kita petik dari wa iyyaka nasta'in adalah kita berdoa hanya kepada Allah dan hati kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah, jangan sampai hati kita bergantung kepada selain Allah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Ini janji Allah. Wajib kita yakin terhadap janji Allah. Dan Allah juga berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu selain Allah,
maka Allah akan biarkan kepadanya. Allah tidak akan menolongnya. Jadi jangan pernah bergantung hati kepada orang tua kita, atau istri kepada suami, atau suami bergantung kepada pekerjaannya, perusahaannya, dokternya, obatnya, bisnisnya, apalagi bergantung kepada jimat-jimat, hari baik, hari buruk, para dukun. Ini semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menolong kita, tidak ada selain Allah. Maka bergantunglah hanya kepada Allah. Adapun suami memberi nafkah kepada istri, itu hanya sebab. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Suami hanya sebab. Pekerjaan, kita mendapatkan rezeki dari pekerjaan, itu hanya sebab. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Maka janganlah hati kita bergantung kepada sebab. Bergantunglah hanya kepada Allah. Silahkan bekerja, tapi jangan menggantungkan hati kita kepada pekerjaan. Gantungkan hanya kepada Allah yang satu saja. Maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jemaah sekalian, di sini ada satu faidah penting. Kata para ulama ahli tafsir, mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, kemudian disusul dengan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa jemaah sekalian? Karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi jemaah sekalian, hakikat wa iyyaka nasta'in adalah kita sedang minta tolong kepada Allah agar kita bisa merealisasikan ibadah kepadanya. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Jemaah sekalian, ayat ini memberikan kepada kita faidah pelajaran. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang Allah berikan nikmat, golongan yang Allah murkai, dan golongan yang sesat. Golongan pertama itulah yang kita minta kepada Allah. Golongan kedua dan ketiga kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak masuk dalam golongan tersebut. Lalu jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan 3 golongan ini? Siapa mereka? Orang yang Allah beri nikmat, orang yang Allah murkai, orang yang sesat. Siapa mereka itu? Golongan yang pertama, orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah yang dimaksud golongan yang Allah berikan nikmat. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat ilmu dan amal, bukan nikmat harta, bukan. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, agar kita termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat,
bukan maksud ayat ini nikmat harta, bukan, tapi nikmat ilmu agama dan mengamalkannya. Kalau begitu jamaah sekalian, jika kita minta ilmu kepada Allah, kita pun harus belajar. Sama seperti kita minta rezeki, kita bekerja juga kan, berusaha mencari rezeki. Begitu pula kita minta ilmu agama, kita pun harus belajar. Setelah kita belajar, kita juga berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini yang dimaksud orang yang Allah berikan nikmat, nikmat ilmu agama dan amal soleh. Golongan yang kedua, orang-orang yang Allah murkai, dan golongan yang ketiga, orang-orang yang sesat. Dua golongan ini jamaah sekalian telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Orang-orang yang Allah murkai itu adalah Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Jadi ini ayat yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka setiap hari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan aku pengikut Yahudi dan pengikut Nasrani. Tiap hari kita berdoa itu kepada Allah. Tapi banyak di antara kita yang belum menyadari apa yang kita minta kepada Allah. Dan ulama menjelaskan mengapa Yahudi itu dimurkai. Karena jamaah sekalian, orang Yahudi ketika sudah tahu ilmu, mereka tidak mau amalkan. Mereka melawan, mereka menentang. Mereka lebih mengutamakan budaya mereka, tradisi mereka, adat mereka, warisan turun-temurun mereka, daripada ilmu agama yang Allah turunkan. Ini membuat Allah murka kepada suatu kaum. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang Allah murkai. Sedangkan Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan, tapi tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada puncak kesesatan, Nabi, manusia biasa yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah, malah mereka jadikan Tuhan. Mereka jadikan sesembahan mereka. Dan mereka berkata tentang beliau tanpa sedikit pun petunjuk dari Allah. Mereka bilang beliau itu anak Allah. Mereka juga bilang beliau itu adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Bahkan mereka juga bilang beliau itu adalah Allah itu sendiri. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Ini ucapan-ucapan mereka yang mereka karang-karang sendiri. Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, orang pertama yang mengarang akidah mereka bahwa
Nabi Isa adalah anak Allah dan Nabi Isa pantas disembah, namanya adalah Paulus. Dan Paulus itu, kata Ibnu Katsir, dia sebenarnya Yahudi. Dia cuma pura-pura masuk Nasrani untuk merusak Nasrani dari dalam. Sayangnya, ajaran yang rusak inilah yang mereka pegang erat sampai sekarang. Maka jemaah sekalian, umat Islam adalah umat yang Allah berikan nikmat ilmu dan amal. Kita beramal sesuai dengan ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus. Kalau kita ingin selamat, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian penjelasan yang sangat singkat beberapa faidah tafsir surat Al-Fatihah. Karena kalau kita bahas lebih mendalam, Al-Fatihah ini adalah samudra ilmu. Al-Fatihah adalah samudra ilmu. Kalau kita bahas lebih mendalam, sangat panjang sekali, sangat banyak pelajaran. Sehingga Al-Fatihah jemaah sekalian itu juga dinamakan Ummul Kitab. Artinya induknya Al-Quran. Maksudnya seluruh makna Al-Quran ada terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Namun apa yang kita bahas insya Allah termasuk pelajaran-pelajaran yang paling penting. Semoga menjadi bekal untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan Al-Fatihah yang apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab. Bagaimana dengan ucapan Alhamdulillah apabila seseorang itu yang lepas dari musibah? Misalnya Alhamdulillah tidak jatuh, Alhamdulillah dan sebagainya. Apakah Allah menjawab juga? Baik. Hadis hanya menyebutkan dalam sholat. Perbuatan Allah termasuk hal gaib yang harus kita imani. Dan untuk menetapkan hal gaib harus berdasarkan dalil. Dan saya belum tahu dalilnya. Apakah ucapan Alhamdulillah kita di luar sholat juga langsung dijawab oleh Allah? Saya belum tahu dalilnya. Dalil yang saya tahu hanyalah dalam sholat ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi jamaah sekalian, ucapan Alhamdulillah termasuk zikir yang paling agung yang dianjurkan selalu kita ucapkan, yang pahalanya sangat besar. Bahkan jangankan selamat dari musibah atau mendapatkan kenikmatan, sampai orang yang ditimpa musibah pun dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah. Ini yang banyak orang belum tahu. Mereka pikir Alhamdulillah hanya ketika dapat nikmat atau lolos dari musibah. Padahal dalam musibah pun Allah masih layak dipuji, sehingga pantas kita ucapkan Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman kepada para malaikat, yaitu malaikat maut
dan para pembantu malaikat maut. Qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Ini musibah besar jemaah sekalian, musibah kematian anak. Malaikat menjawab, "Na'am, ya, tentu Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan." Lalu Allah bertanya lagi, "Qabattum thamarata fuadi," kalian telah mencabut atau mengambil buah hatinya. Jadi jemaah sekalian, istilah buah hati untuk anak ternyata itu dari Allah. Dalam hadis qudsi, malaikat menjawab, "Na'am, ya." Lalu Allah berfirman, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Dan Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Hambamu yang anaknya wafat itu mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat jemaah sekalian, dia ucapkan lebih dulu alhamdulillah, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan untuk hambaku tersebut rumah di surga, dan namakan rumah itu sebagai rumah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah karena kematian anaknya, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Maka sangat dianjurkan setiap kita mendapat nikmat, bahkan ditimpa musibah pun, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Wallahu a'lam. Apa keutamaan surat Al-Fatihah? Tadi sudah kita sebutkan di antaranya, Nabi SAW mengatakan, "A'zama suratin fil Qur'an," surat yang paling agung dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW juga menamakan secara khusus Al-Fatihah itu adalah ruqyah, dapat menjadi sebab orang yang sakit sembuh. Jika ada orang sakit, kita bacakan di depan dia surat Al-Fatihah, kemudian kita tiup dengan sedikit ludah. Itu cara meruqyah. Ada seorang kepala suku yang disengat oleh kalajengking. Itu kan sakit sekali. Maka datang seorang sahabat, dia baca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian dia tiup, saat itu juga sembuh dengan izin Allah. Ini keutamaan surat Al-Fatihah, meskipun boleh juga kita baca surat-surat yang lain. Dan yang paling utama, surat Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya Al-Quran. Artinya seluruh makna Al-Quran terkandung di dalamnya. Karena inti daripada Al-Quran mengajak kita beribadah. Dan di dalam surat Al-Fatihah tujuan utamanya mengajak kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Begitu pula keutamaan surat Al-Fatihah, di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang maha indah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Apa ancaman bagi seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan sholat, puasa Ramadan, dan berbuat syirik?
Jamaah sekalian, ini 3 pertanyaan. Pertama, meninggalkan sholat. Maka ketahuilah Rasulullah SAW telah memberikan peringatan keras. Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Berarti orang yang meninggalkan sholat, dia sudah memasuki wilayah kekafiran dan kesyirikan. Kalau dia tidak bertobat segera, sangat berbahaya. Kalau sampai dia mati menghadap Allah tanpa melakukan sholat, maka berarti dia menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam sepakat meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada berzina, membunuh, mencuri, minum khamar, makan riba, semua dosa besar. Padahal membunuh itu dosa yang sangat besar. Tapi kata para ulama, meninggalkan sholat lebih besar lagi dosanya. Maka kita bisa bayangkan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat, sehingga meninggalkan sholat sampai pada tingkat kekufuran. Adapun yang kedua, meninggalkan puasa, ini adalah dosa yang sangat besar, namun belum sampai tingkat kekufuran. Selama dia masih yakin puasa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan azab orang-orang yang tidak puasa. Kaki mereka digantung, kepala di bawah, kemudian mereka diazab dengan azab yang sangat pedih karena mereka tidak berpuasa. Adapun jamaah sekalian, berbuat dosa syirik, inilah dosa yang paling besar. Orang yang melakukannya telah membatalkan Islamnya. Karena dosa syirik pembatal keimanan. Kalau sampai dia mati menghadap Allah dengan membawa dosa syirik, maka dosanya tidak terampunkan. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya jemaah sekalian, kalau orang yang berbuat dosa syirik itu tidak bertobat, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Sementara dosa-dosa lain, meskipun dia tidak bertobat, masih ada harapan dosanya Allah ampuni. Kalaupun tidak Allah ampuni, maka Allah mengazabnya, tapi azabnya tidak kekal. Yang kekal hanyalah orang-orang musyrik. Bolehkah akikah untuk anak laki-laki hanya 1 ekor kambing saja? Ya, boleh. Kalau hanya itu yang kita mampu. Tapi kalau kita mampu 2 ekor, itu lebih afdal. Namun jika kita mampu 1 saja, tidak mengapa. Boleh juga 1 lagi menyusul kapan saja kita sudah mampu. Karena akikah di hari ke-7 itu bukan syarat, cuma itu memang lebih afdal dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak kita. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.